Pak Gun, terima kasih banyak sudah menjadi tuan sama-sama. rumah. Hari ini saya mewakili Asosiasi Artisan Teh Indonesia. Kami datang ke Kebun Tambi karena di sini mendengar kabar bahwa di Tambi ini banyak sekali pohon-pohon teh dari sejak zaman Republik ini belum ada, Pak. Nah, dari Asosiasi Artisan Teh Indonesia ini kami melihat ini sebagai sesuatu yang harus kita lestarikan dan kita kabarkan kepada generasi milenial, zilenial bagaimana peran dari pohon-pohon ini dan perusahaan pengelola ini dalam upaya pelestarian ini. Kita pelajari bahwa pohon-pohon yang sudah tua banget ini yang dulunya dibawa dari biji itu akarnya itu bisa dalam banget ke bawah dan itu salah satu dari unsur penyedia air groundwater yang akhirnya ujungnya kan sampai ke bawah, sampai ke petani-petani di bawah. Nah, kita ingin mengangkat itu, Pak. Bagaimana upaya dari Bapak as the Director of Tambi sebagai Ketua Dewan Teh Indonesia dan PT Tambi ini dalam konservasi teh-teh tersebut. Nanti dari kami Asosiasi Artisan Teh Indonesia ini bagaimana kita bisa menarik ini menjadi sesuatu yang relevan untuk generasi milenial, zilenial bisa mengapresiasi itu. Jadi kami akan menghilirkan itu. Nah, narasinya tentunya adanya di sini, Pak. Monggo Pak Gun sambil cerita, saya nyeduh teh yang juga bulan lalu saya ambil dari sini. Nah, ini monggo di sniff dulu, Pak. Ini kehebatannya alam dari Wonosobo ini. Ini teh hijau yang rupanya dibuat secara artisan ya. Ini sudah meninggalkan konsep yang hanya berbasis pada SOP ya. Ini luar biasa, dari sisi aromanya dapat, manisnya juga kayaknya akan dapat. Ini saya tadi pilih ini karena dibanding dengan sampel yang satunya ini agak lebih menarik, meskipun ini sebenarnya pernah hanya menjadi common tea. Clones. Common clones, iya. Ini dulu pemboosting quantity pada zamannya, pada tahun mungkin awal 70-an ya, mulai tahun 70-an. Tapi sekarang ini menjadi istimewa. Karena klon-klon yang kemudian itu ternyata lebih berfokus kepada quantity. Daunnya besar-besar, kemudian tulangnya menjadi keras dan sebagainya yang begitu kuantitinya banyak, waste-nya juga banyak. Waste banyak dan rasa juga. Rasa nggak dapet, terus kemudian karena pada saat rolling dia nggak maksimal. Karena daunnya yang besar itu pada saat masuk mesin rolling dia sobek. Cenderung sobek. Jadi dalam satu lembar daun pun mungkin akan terjadi keragaman kelayuan. Betul. Ini yang menyebabkan kemudian menjadi. Nah, makanya kita mimpinya itu adalah kenapa kok nggak kembali ke zaman dulu ketika teh-teh itu daunnya kecil-kecil. Tapi meskipun kami sudah terlambat, tapi kami Tambi maksud saya ini masih memiliki klon-klon yang sedemikian itu. Yang tadi Ibu sebut sebagai klon yang dari seedling. Cuma seedling ini karena mereka itu bersaudara tapi tidak sama, jadi mereka pun mempunyai keragaman. Jadi tugasnya Tambi sekarang melakukan selain konservasi, kita juga melakukan seleksi untuk membuat pilihan di antara klon-klon yang ada itu mana yang baik dan mana yang lebih baik. Nah, yang baik dan lebih baik ini kemudian kita lakukan pengembangan dan kemudian kita daftarkan menjadi klon tersendiri, bukan dari hasil hibridisasi, tapi dari hasil seleksi. Nah, yang sudah jadi Tambi merah nih, kita sudah punya 2. Ini adalah tanaman atau klon perdana dan klon kedua yang disertifikasi oleh Balitri. Oke, ya. wow. Jadi
ini agak monumental kejadian. Iya, mungkin sekitar ini tahun sama 2000. kan Pak ya? Sama-sama. Ini bednya luar biasa Sama, ini, ya. udah naik begini. Ini teh yang kalau orang teh itu biasanya mendapati rasa di Assamica dan mendapati aroma itu di Sinensis. Ini punya dua-duanya. Iya, ini dua-duanya Ya, dapat. dua-duanya Iya, dapat. Iya. Dan cukup kuat. Makanya ini diolah sebagai ortodok oke gitu ya. Iya. Diolah sebagai green tea juga tetap cakep ya. Wis, oke Ya, Pak, kita monggo. coba dulu saya ini sambil Bapak cerita tentang mungkin ada berapa banyak Pak di sini jenis-jenisnya. Kemudian ada yang seedling yang dari tahun 1800 Pak ya. Ya, nanti mungkin bisa diceritakan. Saya ingin menamain itu apa ya? Eksotik atau vintage tea kali ya Pak ya. Kita harus punya penamaan tuh untuk pohon-pohon seperti itu supaya punya common naming ya untuk pohon-pohon seperti itu. Ya. Nah, ini saya seduh dulu Pak ya. Iya. Jadi begini. Sebenarnya kesadaran untuk melakukan ini muncul pada tahun 2012. Ya, ini atas jasa seorang tea master kelas dunia yaitu Rajah Banerjee, pemilik dari kebun Makaibari. Ketika Indonesia sedang melakukan restorasi terhadap teh yang waktu itu sedang mengalami kesulitan, kebetulan Rajah Banerjee itu datang ke Tambi pada tahun 2012. Dan kemudian dia cerita tentang teh Makaibari yang dia bisa jual sampai $800 per kilogramnya. Wow. Nah, ketika sampai ke kebun, saya pikir dia tertarik dengan klon-klon kita yang waktu itu lagi bagus-bagusnya, menurut perspektif teh Indonesia. Tapi ternyata dia lebih tertarik kepada kebun-kebun seedling. Itu pun yang dia pilih adalah tanaman-tanaman yang daunnya itu digigit serangga. Right. Dia pilih, kemudian dikumpulkan, dan saya sempat bertanya pada dia pada saat itu. Waktu itu ada juga Soren Bisgaard, ada ahli atau master tea dari Denmark, ada Wing Chi, ada Kip, ada pokoknya banyak lah dari beberapa belahan dunia itu datang ke Tambi, ke kebun. Kita sempat senam Tai Chi pada saat itu di kebun. Lalu kemudian kita melihat itu, dan begitu Rajah ini memilih daun-daun seedling, saya tanya, saya dulu berasumsi bahwa teh Darjeeling punyanya Rajah di Makaibari itu adalah Sinensis. Ternyata bukan. Ternyata dia bilang teh saya ya seperti ini. Artinya yang seedling itu gitu. I see. Ya, jadi waktu itu saya belum pernah googling kebunnya dia kayak apa dan sebagainya. Baru setelah saya googling saya tahu, oh ternyata betul kebun dia itu adalah seedling. Dan kemudian teh itu diolah, ya, diolah artinya dia ngajari waktu itu teman-teman di Tambi di pabrik untuk melayukan teh itu seperti apa, lalu kemudian menggulung pakai tangan 1 jam, pakai tangan begini. Setelah digulung lalu diserahkan kepada para pengolah teh di pabrik. Lalu kami pergi meninggalkan Wonosobo. Rajah dan kawan-kawan waktu itu langsung ke Solo untuk menghadiri Solo International Tea Festival pada tahun 2012. Ya, kebetulan Solo waktu itu masih dipimpin ya hari-hari terakhirnya Pak Jokowi sebelum jadi Gubernur DKI. Nah, Pak Jokowi malam-malam memberitahu, besok kami akan minum teh alma mater katanya. Kebetulan waktu itu karena Pak Jokowi ini alma maternya UGM, maksudnya teh dari Pagilaran. Tapi kami juga menyajikan teh ini, tehnya siapa namanya? Tehnya Tambi ini tadi. Saya serahkan kepada Rajah, ini teh yang kamu olah kemarin. Saya bilang begitu. Saya pikir mau dibawa pulang atau gimana. Ternyata diseduh sama dia. Setelah ini kita terfokus pada agenda-agenda yang lain, Rajah itu tiba-tiba ngajak saya minum teh, lalu kemudian tebak Gun, ini tehnya siapa gitu. Terus saya bilang begini, ini teh kamu yang kamu seduh, teh Darjeeling maksudnya, yang kamu seduh di keraton, karena seminggu sebelumnya kami menyeduh bersama di Keraton Jogja bersama Gusti Prabu. Lalu kemudian bukannya dia senang, dia marah. Marahnya ke saya itu begini, kamu sama teh sendiri nggak kenal.
Nah, saya sangat mengenal teh Tambi. Saya sudah memasarkan teh Tambi itu jauh sebelum tahun 2012. Tapi kok sampai saya nggak ngerti itu kan membuat saya juga malu kan. Ternyata setelah diolah dengan cara yang berbeda, teh Tambi itu berasa sangat berbeda. Jadi waktu Pak Is pada kesempatan yang lain, Pak Is itu waktu itu Direktur Tambi, pada saat itu posisi saya masih di Komisaris Utama. Ya, Pak Gun, ya, monggo. terima kasih. Ini teh Tambi ya Bu ya? Tambi TRI 2025 TRI. jadi green tea. TRI Mirip teh Jepang. 2025. Ya, ini pernah Warnanya? jadi common tea saya bilang dulu. Tapi ternyata dengan cara pengolahan yang berbeda. Ini pengolahan artisan. Jadi artisan tapi di level pengolahan. Ini begini nih hasilnya, jadi luar biasa. Berbeda sekali dengan ortodok maupun green tea pada umumnya. Kita akan coba rasanya. Umaminya ada, Yes, ya. ada sitrusi sedikit. Ini kalau rollingnya lebih keras, ini sepertinya taste-nya akan lebih kuat Oh ya. dan warna. Tapi nggak tahu nanti di seduhan kedua Ya, mungkin akan betul. muncul ya. Ini kan 5 gram 10 detik, Pak. Hmm. Ini seduhan ketiga baru naik. Oh, oke. Ya. Iya. Nah, Ini kayaknya warnanya juga akan teramplifikasi nanti pada seduhan kedua ketiga. yes, yes. Akan lebih kuning. Ya. Ini kan greennya bagus sekali. Nice. Okay, so we're not gonna use this. Kita akan seduh lagi, Pak. Yep. Baru pertama sudah mempesona. Juga kalau air lebih panas sedikit mungkin dia akan lebih keluar. Oh, Bapak mesti lihat dulu sebelum lanjut. How the green color dan the aroma. Oh, Luar biasa ya. iya. Warnanya ya. Iya, betul. Iya. Airnya kurang panas dikit. Iya, Karena ini belum membuka. Iya. Jadi wajar kalau tadi aromanya belum iya, belum. sempurna ya, belum sempurna ya. Ya. Jadi belum kualitas terbaiknya yang Belum. muncul. Nanti di seduhan berikutnya seperti ini. Iya. Dingin, jadi di sini juga cepat dingin. Warnanya lebih intense. pekat. Yes. Iya. Iya, terima kasih. Ya. Aroma umami lebih keluar. Ya. Strength-nya juga lebih bagus. With the right water. Freshness-nya ada. Ya. With the right That's- water temperature dia akan lebih keluar. Sure. Yap. Jadi kalau Tambi bisa bikin green tea seperti ini menaikkan valuasi dari dari kebunnya dan dari perusahaannya, Pak. Betul. Jadi alangkah sayangnya kalau dibuat itu, Pak, dibuat great common itu. Di common. Iya. Itu istilah yang kami pakai tahun 2012. Kalau masih ada, mungkin di fotonya masih ada. Waktu itu saya menyebutnya sebagai premium tea versus common tea. Jadi kami sudah gundah sebenarnya dengan common quality itu. Itu sejak 2012. 2012.
Wow, Saya masih ada 12 years ago dokumentasinya. ya. Iya. Jadi kami mulai dari keraton. Waktu itu, nah ini memang waktu itu komunitasnya agak beda nih, Bu. Kalau komunitas tehnya itu para pedagang teh, para pebisnis, beda ngomongnya. Ngomongnya profit mulu. Tapi kalau kita sudah bicara dengan komunitas tea master, itu nggak ada ngomong bisnis. Mereka pantang sekali ngomong bisnis. Mereka selalu akan bicara seremoni sama budaya. Yes. Sehingga yang mereka lihat adalah tehnya bagus apa enggak. Bahkan waktu itu saya sempat ini dalam tanda kutip agak malu karena Gusti Prabu menyeduhkan teh yang saya nggak bisa nyebut mereknya, tapi teh wangi yang ada di pasaran itu. Untuk sekelas master teh bagi kita kan malu ya. Iya. Tapi apa yang terjadi? Apresiasi para tea master terhadap teh yang diseduhkan Gusti Prabu itu luar biasa. Bahkan ceret-ceret yang terbuat dari tembaga itu diminta sama Soren. Dan akhirnya kami belikan di Kota Gede pada saat itu. Jadi saya tidak tahu kenapa komunitas ini itu tidak pernah ngomong soal hal-hal yang negatif. Jadi vibe-nya itu sangat positif. Yes. Gitu ya. Ini yang kita ya masih perlu banyak belajar. Ya, saya merayakan ulang tahun Wingsi waktu itu di Yogyakarta. Seminggu kemudian saya pergi ke Cina, lalu dia masih merayakan ulang tahun juga. Nah, saya kan sudah saya rayakan di Jogja waktu itu. Itu kan di tahun Masehi, ini di tahun Cina. Oh iya, betul, beda. Beda. Iya. Dan dengan segala respect, karena waktu itu saya satu-satunya Muslim yang hadir bersama mereka memberikan saya makanan halal. Tanpa saya minta. Wow, luar Jadi, biasa. itu semua terjadi karena teh. Iya. So tea connects the world. Sure. Iya, wow, luar biasa. Nah, Pak, di sini tuh masih ada berapa hektar, Pak, yang dari tahun 1800? Kita kalau hektar sudah tidak banyak, persentasenya mengecil. Makanya tadi di depan saya menyebutnya kita mungkin agak terlambat dalam hal menyadari itu. Karena kita pernah ada pada satu masa di mana harga teh turun, lalu kita menyikapi dengan meningkatkan produktivitas secara kuantitatif. Itu diikuti oleh berbagai kegiatan seperti pemupukan yang luar biasa, kemudian penggunaan klon. Nah ini yang penggunaan mesin juga di pabrik yang cenderung tidak membuat all grade tapi lebih pada tea bag type. Karena memang demand pada saat itu sedang mengarah ke situ. Setidaknya untuk survive. Tapi kayaknya lalu survival ini berjalan terus, bukan suatu saat muncul equilibrium baru lalu kemudian kita naik lagi, ternyata nggak terjadi seperti itu. Jadi ini masih terus berlangsung sehingga ini karena sudah melampaui beberapa generasi karyawan sehingga sudah banyak yang lupa. Nah, makanya kita perlu menyampaikan pesan kepada generasi berikutnya bahwa membuat teh seperti ini bukan konvensional sebenarnya, tetapi ini adalah sesuatu yang memang pada saatnya dulu itu menjadi suatu istilahnya rolling program di dalam pengolahan yang memang bagus. Jadi kita sekarang tidak banyak, kami hanya beruntungnya begini, dari seedling yang banyak ragam spesies atau variety itu yang tersisa di Tambi ini termasuk yang terbaik kalau saya bilang begitu. Mimpi tentang daun kecil yang dipicu oleh masalah oleh teh yang daun-daun besar tadi itu ternyata di sini itu terwujud. Sehingga sekarang kami menyetop melakukan replanting terhadap tanaman-tanaman seedling itu. Terutama yang mempunyai karakteristik untuk menjadi plasma nutfah yang istimewa di kemudian hari, menyongsong cara berpikir baru, ya, menyongsong generasi muda yang membawa konsep artisan dalam teh. Mereka harus kita siapkan klon-klon yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena dari klon-klon yang ada sekarang itu lebih mengarah kepada produktivitas yang kuantitatif. Atas kondisi yang demikian itu, lalu kami bekerja sama dengan BRIN selama beberapa tahun ke depan untuk
melakukan seleksi yang nanti akan mengarah kepada program konservasi terhadap klon-klon yang terpilih hasil seleksi bersama BRIN. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak atas nama Asosiasi Artisan Teh Indonesia. Terima kasih sekali pada Tambi atas upaya ini Pak. Izin menyampaikan kalau di arti di asosiasi itu juga kita ingin mengajak generasi milenial zilenial Indonesia ini supaya mereka itu minum teh itu dengan tujuan, drinking with purpose. Gitu, karena memang mereka itu ke sana ya arahnya. Mereka peduli pada purpose untuk kesehatan, mereka juga peduli pada purpose untuk kelestarian alam dan pemberdayaan gitu. Nah, di teh itu ya itu ada semua gitu. Betul. Jadi seperti hari ini kita drinking tea with purpose, menghormati yang nanam ini, teman-teman semua yang di sini yang nanam ini, merawat kebun kelonnya ini, merawat kebunnya. Dan juga kita peduli pada ini perwakilan daripada ikan kecil ini kalau konservasi air itu berjalan, maka makhluk termasuk ikan dan lain-lain yang hidupnya di air itu juga akan menikmati, akan survive juga. Karena itu juga tugas kita sebagai manusia ya, merawat alam. Dan yang tidak mampu merawat dirinya sendiri. Begitu. Jadi di arti itu kita ingin semua yang aspek-aspek itu juga teredukasikan, tersampaikan dan diapresiasi oleh generasi mendatang. Dan menjadi prioritas. Karena itu pilihan. Memprioritaskan salah satu, dulu namanya 3P ya. Profit, people and planet. Ya, masih ingat. Kalau di kebun itu dulu kita sebut sebagai tridharma perkebunan. Saya kira itu masih relevan. Sangat relevan. Sekarang kita jadikan concern. Cuma dulu concernnya kan di P yang pertama itu profit. Iya, betul. Ya, menjadi lingkupnya terlalu terbatas karena profit itu pasti orientasinya pada pelaku, pada pengusahanya. Iya. Lalu ada yang lebih luas itu adalah people, kemanfaatan di livelihood ya di sekitarnya. Itu penyediaan lapangan kerja dan sebagainya. Planet itu menjadi hal yang istilahnya itu masih menjadi hiasan. By the way. Ya, tapi sekarang saatnya kita karena kalau people ini sekarang kita boleh itu concernnya government lah, concernnya pemerintah, state dan sebagainya. Tapi kalau concern tentang planet itu semuanya, yaitu humankind, seluruh penghuni semesta itu concern. Makanya Ibu tadi bilang ikan, apa hubungannya teh dengan ikan sebenarnya? Karena itu akan menjamin air itu tidak semuanya habis sebagai run off. Karena hujan itu kalau ini tempat di mana tanaman teh ini tumbuh, itu suatu saat karena kepentingan tertentu dikonversi ke peruntukan lain, maka besar kemungkinan, termasuk untuk tanaman semusim yang banyak mengolah tanah, pasti ada erosi, pasti akan lebih banyak erosi dan sebagainya, sehingga air akan lebih banyak jadi run off, jadi limpasan. Jadi kita banyak menerima, tapi kita nggak menyimpan. Betul sekali. Jadi semuanya akan lari ke laut, lalu kemanfaatan bagi alam, termasuk bagi ikan itu akan menjadi mengecil. Nah, itu ancaman. Yang nyata. Nah, teh ini punya peran besar untuk itu. Makanya kita sebagai pelaku di teh ini perlu terus mengedukasi publik, karena minum teh itu menjaga perkebunan teh, menjaga alam, menjaga planet dan menjaga kehidupan. Nah, betul Pak. Terima kasih Pak Gun atas penerimaannya, sambutannya hari ini. Kita nanti lanjut dengan program kita bagaimana mengolah teh artisan yang ada di sini Pak ya, di atas. Oke, kasih. Terima kasih.